Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila Syekh شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wa hlul 'uqdati bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal darbi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal hadli wal aqdi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Islah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tempat ruh setelah dicabut dari jasadnya. Jadi setelah wafat ini kira-kira ruh kita ada di mana? Betul tidak ada ruh yang gentayangan, kuntilanak, kalau wewe, pocong, kalau hijau, ya. Nah kira-kira bagaimana? Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim dan lain sebagainya. Rasul pernah bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku meninggalkan dua wasiat untukmu. Jika kalian menggenggam keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa dua wasiat itu? Pertama, kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, wasunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau kita menggenggam dua hal ini, niscaya kita tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, dan kita akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aliran itu macam-macam dan aneh-aneh. Terakhir yang lagi viral, Mama Gufron. Ya, tahu nggak nih Bapak Ibu Mama Gufron? Jadi dia orang Banten, tinggalnya di Malang, ngaku bisa berbicara dengan Nabi Khidir, manggil Jibril, ngomelin Munkar Nakir. Munkar Nakir bisa domelin sama dia. Katanya, kata muridnya, kalau di alam kubur nanti ditanya Munkar Nakir, man rabbuka, jawabannya Gufron. Wa man nabiyuka Gufron. Wa ma imamuka Gufron. Wah, ini ngawur ini banyak, ngawur ini. Terakhir dia mengatakan bahwa bukan hanya umat Islam yang masuk surga, tapi semua pemeluk agama akan masuk surga. Tentu ini ajaran yang sesat dan menyesatkan, ya. Itu lagi viral, Pak. Bapak Ibu boleh cek tuh, Mama Gufron. Bisa bahasa semut, bahasa alam barzah, bahasa jin, bahasa malaikat. Wow, bisa semua bahasa katanya. Ya. Dan ternyata orang seperti Mama Gufron itu bukan cuma satu, banyak. Bahkan di daerah kita ada. Di Bojongmangu, Bapak Ibu tahu Bojongmangu? Tahu ya, di Tamas, sonoan dikit. Nah, di sana ada namanya Mama Aceh. Sebutannya Mama Aceh. Ya. Nah, dia itu punya kunci surga katanya, Pak. Makanya banyak orang yang udah beli surga sama dia. Ada yang harganya 5 juta sampai 60 juta. Banyak orang Pasir Kunci, tahu Pasir Kunci? Ya, yang deket tol itu udah beli surga sama dia, Pak. Makanya ya ibadahnya jadi ngawur-ngawuran. Namanya udah beli surga katanya ya. Masya Allah. Banyak pengikutnya, ya. Ini kalau sama Mama Aceh ini, Bapak pengen ngobrol sama siapa bisa. Misalkan pengen ngobrol sama Sunan Gunung Jati, wah, nanti Sunan Gunung Jati dipanggil sama dia, Pak. Dimasukin ruhnya ke salah satu muridnya, nanti muridnya kesurupan Sunan Gunung Jati. Aing Sunan Gunung Jati. Ada kesurupan aing macan, Pak. Pengen ngobrol sama Syekh Abdul Qadir Jailani bisa katanya. Bahkan pengen ngobrol sama kakek saya, Mama Bakri. Wah, pengen ngobrol sama Mama Bakri bisa dipanggil katanya. Ini ngawur, Pak. Ini tentu sesat, menyesatkan. Yang lebih parah ada di Subang, bukan ngaku wali lagi, tapi ngaku Rasul. Oh, ngaku Rasul, Pak, ya. Saya tanya muridnya, kenapa bisa ngaku Rasul? Karena begini kata muridnya, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Yang ditutup oleh Allah itu pintu kenabian, sementara pintu kerasulan itu belum ditutup. Jadi Nabi sudah tidak ada lagi, betul, tapi Rasul masih ada sampai sekarang katanya. Ya, Masya Allah. Ini kata si Rasul ini, Pak, namanya Ahmad Sugandi. Jadi yang selamat di dunia ini cuma 9 orang, yang lain masuk neraka semua katanya. Yang selamat cuma 9 orang, ya dia sama murid-muridnya aja, ya. Nah, jadi kalau pengen selamat dunia akhirat harus mengucapkan syahadat akhir. Jadi ada syahadat awal, ada syahadat akhir katanya.
Kalau syahadat awal ya seperti kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa syahadat akhir? Wa asyhadu anna Ahmad Sugandi rasulullah. Cuman mendingan ini orang namanya Ahmad Sugandi agak pantas gitu ya. Iya, dulu di Cirebon ada namanya Tugimin, Pak. Iya, ngaku Rasul juga. Lah, kita ribet juga sholawatannya, Pak, kalau Rasul namanya Tugimin. Allahumma sholli ala Tugimin. Kan gak enak banget, Pak. Ya, ini banyak, Pak, orang-orang seperti itu, Pak. Banyak dan banyak pula pengikutnya, ya. Nah, maka pesan Nabi itu dua. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Pegang Al-Qur'an, genggam hadis, niscaya engkau akan dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang sesuai dengan petunjuk hidayah, ya, agar engkau tidak tersesat di akhir zaman. Cuman pertanyaannya begini, Pak, sebetulnya siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Hanafika, Malikika, Syafi'ika, Hambalika, atau mungkin organisasinya di Indonesia NUK, Muhammadiyahka, Al-Irsyadka. Al-Irsyad termasuk Salafi juga ya, Salafika, Hizbut Tahrirka, Persiska, dan lain sebagainya, ya. Saya sering sekali ditanya seperti itu. Saya bilang semuanya benar dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua kembali ke Al-Quran dan Sunnah. NU, Muhammadiyah, Persis, HTI, dan lain sebagainya, semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja terkadang sebagian ulama dan sebagian kelompok atau misalkan kumpulan ulama, majelis fatwa itu menggunakan pendekatan yang berbeda dan perangkat-perangkat ilmu yang berbeda untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya, sehingga ada sedikit perbedaan produk hukum. Sumber hukumnya sama, Al-Quran dan hadis. Kenapa produk hukumnya bisa beda? Nah, karena beberapa pendekatan dan perangkat ilmu yang beda, itu pun sedikit sekali bedanya, nggak banyak, ya. Kalau metodologinya sama semua, Pak, menggunakan metodologi usul fikih, ya. Usul fikih terbagi jadi dua, ada usul fikih mutakallimin, usul fikihnya para teolog, dan ada usul fikihnya fuqaha, usul fikihnya ahli fikih atau yang disebut dengan Hanafiyah. Saya kasih contoh, Pak. Yang dekat-dekat saja contohnya, ini seperti masalah kunut subuh. Kunut subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang kunut siapa? Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang saya tahu, ya. Kalau Imam Hambali saya kurang tahu. Cuman fatwa dari Imam Ahmad begini, kalau engkau tidak kunut kemudian ikut imam yang kunut, hendaklah engkau ikut kunut bersama imam yang kunut. Tapi enggak kunut pun enggak apa-apa, ya. Imam Hanafi mengatakan kunut subuh itu bid'ah, ya. Jadi ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Siapa yang benar? Dua-duanya benar, ya. Karena dua-duanya itu menggunakan, mereka memiliki otoritas keilmuan masing-masing, ya. Jadi dalam ilmu hadis itu begitu, Pak. Dalam ilmu hadis itu ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, ya. Hadis sahih dan hasan sepakat ulama bisa diamalkan dalam akidah, hukum, dan fadhailul amal. Nah, yang terkadang beda itu di hadis dhaif.
Sebagian ulama langsung nolak, nggak mau hadis dhaif. Tapi sebagian ulama tidak, lihat dulu hadis dhaifnya. Apakah ada hadis-hadis sahih yang menguatkan hadis dhaif itu, sehingga atau misalkan apakah ada hadis dhaif yang lainnya sehingga menguatkan hadis itu dari derajat dhaif menjadi derajat hasan sehingga bisa dijadikan dalil. Ya. Contoh yang lain, posisi tangan ketika sholat di mana? Syafi'i di sini, di bawah dada, di atas perut. Hanafi di mana? Di bawah pusar, Pak. Di bawah pusar. Kalau Maliki sama sekali nggak sedekap. Jadi kalau kita ke Turki, kan Turki itu Hanafi ya, atau ke Irak deh. Pertama Pak, kalau di sana itu sholatnya begini di Turki. Allahu Akbar. Begini, santai, ya. Di bawah pusar. Kalau kita main ke Maroko, Tunisia yang mazhabnya Maliki, begini. Allahu Akbar. Nggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Setelah saya cek dalilnya, semua punya hadis, Pak. Ya. Nah, hadis mana yang digunakan itu tergantung metodologi dan pendekatan yang mereka miliki, ya. Karena Imam Malik lebih mengedepankan tradisi ahli Madinah daripada hadis sahih. Imam Syafi'i hadis sahih. Imam Hanafi lebih mengedepankan qiyas daripada hadis sahih. Ya, itu beda metodologi. Semuanya kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apalagi misalkan contohnya usolli, ya. Usolli, kalau kita lihat ke dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i seperti misalkan Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya melafazkan niat hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya belum fokus dengan sholat. Jadi kalau sudah fokus dengan sholat, gak usah pakai usolli, Pak. Jadi begitu masuk saf langsung bisa Allahu Akbar. Udah nggak ingat masalah rumah, masalah kerjaan, udah nggak ingat. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya kita mau sholat masih ingat tuh kerjaan, anak, istri, maka diusollikan, ya, biar hati ini apa? Fokus. Jadi kata Imam Syafi'i begini, liyu'ina alal qalbi, agar lafaz niat itu bisa menguatkan, memfokuskan hati. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, itu bisa memfokuskan hati, ya. Nah, kata Imam Syafi'i itu sunnah bagi orang yang hatinya itu belum fokus, masih ingat ini, masih ingat dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam kajian ilmu usul fikih, Pak, itu tidak jadi masalah karena usollinya itu di luar takbir. Sebelum takbir boleh nggak ngobrol? Boleh. Boleh nggak minum? Boleh. Boleh nggak garuk-garuk pantat? Boleh, Pak. Habis garuk pantat terus takbir Allahu Akbar, boleh. Kenapa? Karena itu semua dilakukan di luar takbir. Sama seperti usolli, ya. Para ulama usul fikih mengatakan boleh. Kenapa? Di luar takbir. Yang tidak boleh itu kalau di dalam takbir usolli. Allahu Akbar, usolli fardhu maghribi salat. Nah, itu yang masalah tuh. Karena sudah masuk ibadah. Jadi sesuatu dalam ilmu usul fikih kalau belum masuk ibadah itu boleh apa saja. Setelah salam boleh langsung main HP, Pak? Boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Boleh. Sholat sudah selesai, ya. Maka semua sholat yang segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat sudah selesai itu boleh. Habis salam mau langsung salto ke belakang, Bapak. Mau langsung pulang, mau langsung apalagi cuma ngusap muka, ya. Cuman ngapain itu nggak apa-apa. Sholat sudah selesai. Ya, jadi sebetulnya itu perbedaan-perbedaan yang sangat tipis sekali, ya.
semua ada ilmunya, semua ada referensi dan ulamanya. Sama seperti sholat qobliyah Jumat, ya Pak ya. Sholat qobliyah Jumat, ada yang qobliyah, ada yang enggak qobliyah. Yang qobliyah ikut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi yang qobliyah Jumat boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat kata Imam Nawawi. Ba'diyahnya boleh 2, boleh 4. Tapi kata Syekh Albani, oh nggak boleh, tidak ada qobliyah Jumat. Kenapa? Karena Rasul, kata Syekh Albani, ya, setelah azan Jumat itu beliau dari luar langsung ke mimbar, ya, nggak masuk dulu sholat qobliyah, enggak, tapi beliau itu dari rumahnya langsung ke mimbar, langsung khutbah. Dan ketika di zaman Rasul azan Jumat itu 1 kali. Di zaman Rasul azan Jumat 1 kali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar 1 kali. Sayyidina Umar 1 kali. Kapan azan Jumat 2 kali? Sayyidina Utsman itu baru 2 kali. Nah maka di dalam Bidayatul Mujtahid, itu memang ini jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan azan Jumat sekali, sebagaimana di zaman Rasul Abu Bakar dan Umar. Ada yang mengatakan 2 kali, sebagaimana di zaman Utsman dan selanjutnya. Dari mana Utsman dalilnya? Ada dalil sahih, ya. Kata Nabi apa? Kata Nabi, ikutilah, ya, bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Ikuti sunnahku, dan bukan sunnahku saja, sunnahnya Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali, sunnah khulafaur. Ulama sepakat khulafaur rasyidin itu 4, ya. Sunnahnya Umar misalkan seperti tarawih berjamaah, ini kan sunnahnya Umar bin Khattab. Di zaman Rasul tarawih itu sendiri-sendiri. Pernah Rasul tarawih berjamaah cuma sekali 2 kali. Akhirnya apa? Diistiqomahkan di zaman Umar bin Khattab, ya. Sunnahnya Utsman tadi azan 2 kali dan lain sebagainya. Nah jadi yang sholat qobliyah Jumat silakan, yang tidak qobliyah tidak jadi masalah. Yang salah siapa? Yang nggak sholat itu, ya. Jadi sebetulnya Pak, ya, semua khilaf yang ada di kita, ya, itu semuanya khilaf yang biasa terjadi. Kalau dicari ilmunya, dicari referensinya, semuanya ada, ya, ya. Cari referensi dari NU, ya kitab-kitab NU. Cari referensi di Muhammadiyah, kitab-kitab Muhammadiyah. Cari referensi di Salafi, kitab-kitab Salafi, dan lain sebagainya. Nah jadi intinya seperti itu, kita semua masih dalam lingkaran Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah yang perlu kita keras dan perlu kita tegas itu bukan masalah-masalah seperti ini, tapi masalah-masalah seperti tadi yang berkaitan dengan akidah. Bisa manggil Jibril, ngomelin Munkar Nakir, ngaku Rasul, itu yang harus kita tindak dengan tegas, ya. Karena itu masalah akidah, masalah tauhid sudah keluar dari batasan-batasan syariat. Nah jadi seperti itu, ya. Nah oleh karenanya sekarang sedikit kita akan mengkaji tentang ruh. Ini ruh setelah dicabut dari jasadnya itu ditempatkan di mana? Kitab yang saya baca itu kitab Hasyiah Al-Bujairami. Ini hasyiah dari kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu syarah Matan Goyah wa Takrib dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani. Jadi Matan Goyah wa Takrib ini ada 2 nama. Ada Matan Goyah wa Takrib, syarahnya Fathul Qorib, hasyiahnya Hasyiah Al-Bajuri. Kemudian ada yang kedua itu syarahnya Al-Iqna, namanya Matan Abi Syuja. Syarahnya namanya Al-Iqna, disyarahkan oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Kemudian hasyiahnya Hasyiah Al-Bujairami. Nah ini kita pakai Hasyiah Al-Bujairami, ya. Hasyiah dari tadi saya salah ngomong, ya, bukan dari Fathul Qorib. Ini hasyiah dari Al-Iqna, syarah Abi Syuja.
Beliau mengatakan seperti ini, waruh indal mutakallimin, ruh menurut ulama-ulama teolog. Jadi perlu saya jelasin dulu, ulama dari dulu terbagi menjadi dua, Pak. Ada ulama ahlul hadis, ada ulama mutakallimin, ulama teolog, ya. Nah, kalau di Indonesia ini yang termasuk mutakallimin, ulama-ulama teolog, itu orang-orang NU. Orang NU itu basisnya tauhidnya Asy'ari dan fikihnya Syafi'i. Nah, ini orang-orang mutakallimin, orang-orang teolog yang memadukan antara teks agama dan logika, ya. Jadi teks agama dan logika itu dipadukan, Pak. Ini orang yang pertama kali memadukan dua hal ini adalah Imam Syafi'i. Nah, kemudian kalau ahlul hadis di Indonesia ini ya orang-orang salafi. Orang salafi itu secara mazhab mereka ikut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ulama hafal 1 juta hadis, ya. Setelah saya cek sanad keilmuannya, ya, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal semuanya ke atas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i, walaupun cara menggali hukumnya agak sedikit beda antara murid dan guru ini, ya. Nah, jadi nggak usah berantem tuh kita, ya, karena memang itu guru sama murid. Iya. Sumbernya sama, ya. Iya, Syafi'i Quran hadis, Imam Ahmad juga Quran hadis. Cuman bedanya gini, Pak, kalau Imam Syafi'i itu lebih banyak melibatkan akal, ya, bukan sekedar Quran hadis, tapi akal benar-benar diikut sertakan. Kalau Imam Ahmad nggak mau, Imam Ahmad itu yang penting Quran, hadis, zohir, selesai. Akal jangan terlalu dilibatkan. Nah, ulama-ulama dulu menyikapi hal ini biasa-biasa saja, ya. Cuman yang jadi runcing itu kan zaman sekarang, ya. Janganlah beragama dengan akal, jangan menyembah akal. Ini dari dulu udah ada, Pak, ya. Atau yang mohon maaf ya, kadang NU sama Salafi berantem nih, atau sama Muhammadiyah sama Persis berantem, ya. NU ngatain misalkan ya Salafi, oh itu cuman hafal hadis doang tapi nggak paham isinya. Kalau orang Salafi ngatainnya begini, orang NU tidak sesuai dengan sunnah, ya, meninggalkan sunnah Rasul gitu. Itu kan ngata-ngatain, Pak, ya. Dan ini sebenarnya pernah terjadi di zaman dulu sebelum Imam Syafi'i. Jadi ulama mutakallimin, ya, itu ahlul ra'i, kita sebut saja ahlul ra'i dan ahlul hadis. Ada yang disebut dengan ahli hadis, ada yang disebut dengan ahli logika. Padahal sebenarnya sama semua, Pak, cuman perangkatnya aja yang berbeda. Jadi ahli logika itu sering ngatain ahli hadis, ente ulama-ulama ahli hadis cuman apal doang tapi nggak paham hadisnya. Ahli hadis juga ngatain ahlul ra'i, kalian ahlul ra'i beragama dengan logika, nggak hafal teks agama, cuman main logika aja, ya, kalian sesat dan menyesatkan. Nah, permasalahan itu, Pak, itu sangat luar biasa sekali, ya. Nah, kemudian diselesaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merancang sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih, ilmu yang memadukan antara teks dengan logika. Nah, setelah itu ulama-ulama sepakat bahwasanya ternyata logika itu bisa didiskusikan, didialogkan dengan teks Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya setelah itu damai, Pak, antara ahlul hadis dan ahlul ra'i, ya, damai beberapa abad tuh. Ya, sekarang kita jangan ngulangi permusuhan di zaman dulu, ya, itu udah selesai, ya. Nah, jadi alurnya seperti itu, ya. Ini kita perlu tahu sanad, perlu tahu alur, ya, biar kita nggak ngerendahin yang lain. Jadi intinya model NU, Pak, itu basisnya apa? Asy'ari, Syafi'i. Ini memang ahli logika, ahlul ra'i, mutakallimin, gitu, ya, yang memadukan antara teks agama dengan logika.
Dan Salafi atau mungkin ya saya kurang tahu juga, Persis bahkan mungkin Muhammadiyah dan yang lainnya itu ahlul hadis, ya, ahlul hadis. Semuanya ada jalurnya. Ini nggak ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Iya, paling nanti kita ngomongin metodologi aja kalau pengen tahu mah ya. Metodologi pendekatan perangkat-perangkat yang digunakan untuk istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Waruh indal mutakallimin, ruh menurut ulama mutakallimin. Karena kalau ulama ahlul hadis itu nggak mau ngomongin ruh, Pak. Karena begini, di Al-Quran bilang apa? Yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah nggak usah ngomongin ruh itu urusan saya. Ahlul hadis selesai. Allah nggak ngomongin, udah kita nggak ngomongin. Ya, cuma di beberapa ayat, di beberapa tempat itu kan ada sedikit menyinggung-nyinggung ruh. Maka oleh ulama logika ini taswir, digambarkan ruh itu seperti apa sih, ya, biar orang-orang paham, ya. Jadi bahasa mantiknya litakri bizihni, diberikan sebuah perumpamaan agar orang-orang lebih paham tentang definisi ruh. Nah, maka ulama mutakallim itu menggambarkan seperti ini: jismun latifun mustabikun bil badan. Yang namanya ruh adalah satu bentuk yang sangat lembut sekali. Saking lembutnya tidak bisa dilihat oleh mata. Yang mana ruh itu bersatu dengan badan, dengan jasad. Kashtiba ilma bil audil akhdar, seperti bersatunya antara air yang berada di dalam kayu. Saya gambarkan saja tebu, Pak. Ya, tebu itu kan ada kayunya, ada airnya di dalam kan ya. Cuma kan kita nggak tahu air itu di sebelah mananya, gitu kan? Dan kita tidak akan bisa mendapatkan air itu kecuali dengan cara dipisahkan, betul kan? Nah, pertanyaannya begini: cara memisahkan tebu dan saringnya atau dengan airnya bagaimana? Diperes kan, debunya dikencet biar kencang sekali, kemudian baru keluar airnya, sari-sari tebunya. Nah, seperti itulah ruh. Ketika ruh akan dikeluarkan dari jasadnya, berarti harus diapain jasadnya? Wah, iya Pak. Makanya di dalam Tadhkirah karangan Imam Qurtubi, ya, rasa sakaratul maut atau proses pencabutan nyawa, sakitnya, pedihnya itu luar biasa. Kata Nabi Idris, sakitnya sakaratul maut atau pemisahan ruh dan jasad itu seperti manusia dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Jadi dipisahkan antara kulit dan daging kita dengan pisau dalam keadaan hidup-hidup. Itu bagaimana rasanya? Ya, kita kebeset cutter, kebeset gunting, sakit kan ya? Sakit, padahal cuma satu besetan saja. Bayangkan bagaimana dengan ribuan beset pisau yang sangat tajam memisahkan kulit dan daging kita dalam keadaan hidup. Nah, seperti itu rasanya sakaratul maut, ya. Nah, maka perlu kita punya amalan-amalan yang dapat meringankan sakaratul maut. Apa amalan yang dapat meringankan sakaratul maut? Salah satunya doa, ya, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ada di pertengahan tuh. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah proses sakaratul maut, ya. Atau mungkin ada amalan-amalan yang lainnya juga, silakan. Nah, jadi yang namanya ruh berada di dalam jasad kita seperti air yang berada di dalam kayu yang masih basah, kayu yang masih segar. Waruh baqin la yafna, dan ruh itu kekal abadi selamanya. Kalau jasad hancur, setelah mati jasad itu akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, akhirnya dimakan cacing dan belatung, habis bayang. Kalau ruh itu kekal, ya.
maka yang masuk surga akan kekal di dalam surga, yang masuk neraka kekal juga di dalam neraka. Jadi ruh itu kekal, Pak. Sengaja Allah menciptakan ruh agar menjadi makhluk yang kekal abadi selamanya. Karena tadi agar ketika ahli surga masuk surga dia bisa kekal, ahli neraka masuk neraka dia bisa kekal. Jadi ruh itu kekal, yang akan hancur itu apa? Jasad. Cuman beberapa tahun yang lalu di Pasir Kunci, Pak, luar biasa. Jadi ada satu kuburan, ini kuburan lama, digali. Karena memang pemakaman umum itu ketika sudah penuh maka harus dicari makam yang paling lama. Maka kata Syekh Ibnu Hajar, tulis nama, kalau bisa tulis tanggal mati, ya, di papannya atau di iya. Pertama saya kasih catatan dulu, kalau pemakaman umum tidak boleh dipermanenkan, Pak, ya. Di keramik, di semen, nggak boleh pemakaman umum. Cukup gundukan tanah saja. Atau kasih batu-batu pinggir-pinggirnya yang nggak permanen. Dikasih batu nisan atau papan, nama Fulan bin Fulan, dan berikan waktu wafatnya. Kapan wafat? Apa fungsinya? Fungsinya itu agar ketika pemakaman umum penuh maka dicari kuburan yang paling lama. Untuk apa? Untuk digali dan dimasukkan jenazah yang baru. Nah, di Pasir Kunci itu kejadian pemakaman penuh, dicari makam yang paling lama. Oh, ini paling lama sudah puluhan tahun. Setelah digali, Pak, Masya Allah, jenazahnya masih utuh. Bahkan ketika yang gali itu salah pukul dengan cangkulnya, itu dari dalam tanah keluar darah yang masih segar. Darahnya masih segar. Ini apa? Setelah digali, oh, jasadnya masih utuh. Orang-orang kan bertanya-tanya, ini jasad siapa? Apakah jasad seorang ulama, orang soleh, ahli tahajud, baca Quran? Ternyata bukan. Setelah ditanya-tanya, ini jasad merbot masjid. Masya Allah. Jadi sebagaimana semasa hidupnya dia menjaga masjid, merawat masjid, memperhatikan kebersihannya dan lain sebagainya, Allah jaga jasadnya di alam kubur. Masya Allah. Nah, ini makanya selamat ya buat merbot masjid ini. Ya, semangat bersihin masjidnya. Terutama DKM-nya nih, Masya Allah. Ada DKM-nya juga nih, pahalanya gede banget ya. Makanya kita perlakukan masjid lebih dari kita memperlakukan rumah kita, karena masjid ini adalah rumah Allah, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masjid itu kita harus kerjasama. Mau aliran kita apapun, mau organisasi kita apapun, ketika berhadapan dengan masjid kita harus kompak, ya. Nggak boleh berpecah belah, apalagi musuh-musuhan di masjid. Jadi seperti itu. Nah, jadi ruh itu kekal sementara jasad akan hancur. Wa amma qauluhu ta'ala Allah yatawaffal anfusa hina mautiha ila akhirih fa fi takdir ay hina mauti ajsadiha. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal arwaha ala khamsati aqsam, bahwasanya ruh terbagi menjadi 5 bagian. Arwahul anbiya, yang pertama ruhnya para nabi. Wa arwahus syuhada, yang kedua ruhnya para syuhada. Syuhada itu apa, Pak? Orang-orang yang mati syahid. Wa arwahul muti'in, orang yang ketiga arwahnya atau ruhnya orang-orang yang taat. Artinya dia beriman dan menjalankan perintah-perintah agama. Wa arwahul usati minal mu'minin, yang keempat ruh orang-orang fasik. Orang fasik ini orang beriman tapi tidak menjalankan perintah agama. Wa arwahul kuffar, dan yang kelima adalah ruh orang-orang kafir. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan di mana ruh-ruh itu berada. Ruhnya para nabi di mana, ruhnya para syuhada di mana, ruhnya orang soleh di mana, ruhnya orang fasik di mana, dan ruhnya orang kafir di mana.
Fa amma arwahul anbiya fatakhruju min ajsadiha wa tasiru ala suratiha mislul miski wal kafur wa takunu fil jannah ta'kul wa tatana'am wa taqwa bil lail ila qanadil mu'allaqah tahtal arsy. Ruhnya para nabi ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Jadi setelah ruhnya dicabut dari jasadnya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Padahal belum waktunya masuk surga. Jadi waktu masuk surga itu nanti pas betulnya, ya. Setelah dunia kiamat, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, setelah hisab, sirat, baru ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk. Jadi masuk surga itu masih lama sekali, masih harus melewati ribuan alam lagi. Tapi khusus para nabi, begitu ruhnya dicabut, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam surga, walaupun mereka belum saatnya masuk surga. Yang kedua, wa arwahu syuhada idza kharajat min ajsadiha fa innallaha yaj'aluha fi ajwafi tuyurin khadir taduru biha fi anharil jannah wa ta'kulu min thimariha wa tashrabu min ma'iha wa ta'wa ila qanadil min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsy. Hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ruhnya orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu, Pak, orang yang terbunuh saat bertempur berperang melawan orang-orang kafir, seperti saudara-saudara kita di Palestina, Hamas, Al-Qassam, para pejuang mujahidin. Ketika mati, maka mereka mati syahid. Nah, selain mereka juga ada orang-orang yang tergolong mati syahid. Bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan syarah-syarahnya, Fathul Bari dan Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Jadi kata Nabi, selain mereka yang mati syahid, orang yang tenggelam, mati tenggelam, syahid. Orang yang mati tertimpa reruntuhan karena gempa bumi dan lain sebagainya, syahid. Orang yang meninggal dunia karena penyakit di perut seperti diare, kata Imam Nawawi, syahid. Ya, diare itu kan terkadang sudah sampai tahap akut, Pak, ya. Nggak bisa makan, hembusan nggak masuk, tapi dari bawah keluar terus, sehingga cairan tubuh habis, meninggal, syahid. Kemudian orang yang meninggal dunia saat melahirkan, syahid. Orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu, syahid, dan lain sebagainya, ya. Nah, kenapa orang yang meninggal dunia, orang yang syahid ini disebut syahid? Bisa dilihat di dalam tafsir As-Sawi. Ini hasyiah dari tafsir Jalalain. Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan, li'anna ruhahu tashhadul jannah atau tushhadu lahu bil jannah. Karena ruh orang yang mati syahid ini ketika dicabut langsung melihat surga, langsung ditampakkan tempat tinggalnya oleh malaikat. Hei, orang yang mati syahid, kau lihat tempat tinggalmu nanti di akhirat, surga. Makanya disebut dengan mati syahid, karena syahid itu artinya menyaksikan. Ketika ruhnya dicabut, langsung menyaksikan surga, sehingga dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, ruhnya para syuhada ini, kata Nabi, itu ada di tembolok burung hijau. Tembolok itu leher. Jadi ada burung hijau yang sangkarnya di bawah arsy dan dia bebas keluar masuk surga, ya. Nah, ruhnya syuhada itu ada di tembolok burung tersebut. Jadi mereka bisa melihat surga sebelum mereka diizinkan tinggal di surga. Jadi ibarat kita nengok perumahan mewah, Pak, itu baru di mobil. Masuk di mobil, Masya Allah, rumahnya mewah, ada kolam renangnya, tamannya bagus, tempat olahraga dan lain sebagainya, ya. Baru di dalam mobil keliling, habis itu keluar lagi. Ya, jadi sudah bisa menikmati keindahan surga, tapi belum boleh tinggal di dalam surga. Itu arwahnya para syuhada. Yang ketiga, amma arwahul muti'in minal mu'minin fahiya fi riyadil jannah la ta'kul
la takulu wa la tatana'amu lakin tanzur fil jannah faqat. Ruhnya orang soleh artinya diberi iman kepada Allah dan menjalankan seluruh perintah agama. Maka ruhnya itu Allah tempatkan di emperan surga. Jadi belum masuk surga Pak, baru di emperannya ya. Tapi pintu surganya Allah bukakan, jendela-jendela surga Allah bukakan agar angin surga itu bisa berhembus dan dirasakan oleh mereka. Angin yang wangi, angin yang sejuk dan lain sebagainya. Kata Allah, silahkan lihat keindahan surga, tapi jangan masuk dulu ya. Apalagi menikmati fasilitas-fasilitasnya, belum waktunya. Ini sekarang cuma dikasih lihat aja sama Allah ya. Maka Pak, orang soleh itu ketika meninggal dunia kita nggak ingat anak, nggak ingat istri, apalagi ingat cicilan mobil, nggak kayaknya. Ini hati-hati cicilan mobil ya. Ya, ada yang nanya Pak Ustaz, cicilan mobil gimana, riba atau enggak gitu ya. Ya, sebetulnya Pak, cicilan itu ada di zaman Nabi ya. Jadi tidak jadi masalah. Dalam fikih disebut al-bai'u bit-taqsid, jual beli dengan cara cicilan. Cuma cicilan di kita itu masalah. Kenapa? Ada pihak ketiga. DP yang lunasin siapa? Leasing, orang ketiga, kita bayar ke leasing, itu yang jadi riba. Maka sedikit disiasati oleh ulama kita ya, ketika pengen kredit itu ada akadnya. Ada akad murabahah dan ada akad al-bai' al-mutanahiyah bit-tamli. Jadi akadnya itu seperti ini, kita bilang ke bank syariah misalkan, nanti dari bank syariah langsung datang ke dealernya beli mobil yang dipesan ya, beli mobil yang harga 300 juta misalkan Avanza warna hitam ya, cc-nya sekian, dibeli, pindah ke pemilikan ke bank, dibeli kontan. Nanti setelah pindah ke pemilikan ke bank, nanti oleh pihak bank dijual ke konsumen ya, ke yang beli. Nah, itu dengan akad al-murabahah atau al-bai' bit-taqsid. Kalau itu tidak jadi masalah. Yang masalah itu kalau melibatkan orang ketiga sebelum akad selesai ya. Nah, masalah kredit ya saya serahkan dah, nanti cari referensi sendiri. Cuman seperti itu ya yang saya ketahui hukumnya. Nah, jadi ruhnya orang soleh itu Pak sudah melihat surga, sudah lupa pada anak, istri, masalah-masalah dunia ya, karena sudah terpesona dengan keindahan surga. Maka nanti misalkan ibu meninggal dunia Bu, Masya Allah, karena orang soleh, ibu langsung diperlihatkan surga, nggak bakal ingat lagi sama suami yang kawin lagi, nggak bakal ingat ya. Suami, Masya Allah, mulutnya buaya, aku cinta kamu sampai mati, betul, sampai mati doang. Udah istrinya mati, meninggal, udah lupa. Masya Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa amma arwahul ussa minal mu'minin fis sama'i wal ard fil hawa. Orang mukmin yang ahli maksiat yang disebut fasik, ruhnya itu tergantung antara langit dan bumi. Di langit gak diterima, di bumi udah bukan tempatnya. Wa amma arwahul kufar fahiya fi ajwafi tuyurin sud fi sijjin wa sijjin tahtal ardi sabi'ah. Ruhnya orang kafir itu ada di emperan neraka. Jadi belum masuk neraka Pak, di emperan itu doang. Kata malaikat, lihat no, itu siksaan bagi orang yang zina, besi panjang panas ditusuk dari tuburnya, dari kemaluannya tembus ke mulutnya. Yang itu siksaan buat yang sering mabuk, yang itu buat yang sering judi, yang itu buat yang sering ini, itu dikasih tahu satu-satu Pak. Maka langsung stres gitu ya, ruhnya itu langsung stres. Itu tempat kembalimu nanti di akhirat. Nah jadi seperti itu ya, ruhnya para nabi di mana? Surga, syuhada di tembolok burung, yang mana burung itu bisa bebas keluar masuk surga. Ruhnya orang soleh emperan surga, ruhnya orang fasik antara langit dan bumi, ruhnya orang kafir di emperan neraka. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
tentu penyampaian ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka untuk menyempurnakan kekurangan, saya buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Iya, silakan. Ini menarik sekali, Ustaz, terkait masalah rukyah. Tapi memang yang menarik yang tadi saya jelaskan yang awal, yang terkait dengan firqah. Iya. Memang ada buku yang saya sih belum pernah baca. Jadi saya tahu yang sudah pernah baca, baik itu bagus bab 1 sampai 15. Cuma bab 13 ini menjelaskan firqah sesat. Di antaranya Maturidiyah, As'ariyah, LDII, terus kemudian dan lain-lain lah. Iya. Masalah ada 27 atau 35 saya lupa. Nah, inilah yang menjadi pemecah belah umat sebetulnya. Pemecah belah umat inilah yang menjadi tidak persatuan, sehingga kelompok ustadz dan ini juga digeresloki di bawah, jadi perpecahan. Padahal kalau kita meneliti merujuk kepada ayat innamal mu'minuna ikhwah, siapa sih yang disebut mukmin? Kalau kita kembali kepada merujuk lagi kepada Al-Baqarah ayat 236, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mi'ah. Ini kan sama semua kan yang usah dikasih gitu ya. Mau firqah mana kayak gitu. Nah ini yang saya sayangkan. Bahkan sampai nggak boleh ngaji dengan pusat-pusat yang juga pusat sunnah. Pusat sunnah tadi semua sunnah, betul Ustaz. Maaf, saya juga dari kasih Ustaz ya. Tapi tidak menganggap semua itu semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena butuh persatuan. Gitu. Sedangkan kalau mukminin saja di zaman Rasulullah dicela oleh Allah pada saat membela orang-orang munafik. Itu antara golongan Ansar dan Muhajirin ikut membela, ditegur sama Allah, dicela. Itu orang mencela nggak boleh. Jadi prinsipnya nggak boleh kita mencela, jadi ditakzir. Ini urusannya dan berbanyak. Saya nggak sepaham dengan itu ya. Yang saya sepaham persatuan. Karena musuh kita adalah bukan itu. Iya. Golongan kafir. Kalau dilihat di jalur Gaza gitu ya, yakin saya. Nggak ada yang bisa membela. Padahal itu negara, Ulil Amrinya punya pasukan, punya begitu. Tapi nggak ada. Satu itu. Yang kedua, masalah rukyah. Ada ayat yang menjelaskan bahwa berbuat baiklah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan sahabat akan melihat kamu. Ini ditafsirkan ada yang menyatakan bahwa Rasulullah masih hidup. Apa dalam bentuk apa lagi dunia ini dan para sahabat akan melihat kamu? Nah, apa yang akan di surga itu? Rasulullah melihat kita yang kita berbuat baik itu yang terkait dengan nyawa Ustaz. Itu aja dulu Ustaz. Iya betul ya. Jadi memang di kita ini sekarang apa namanya inner problem, masalah apa namanya perpecahan di tubuh kita sendiri ya, itu masalah kita sekarang. Nah permasalahan itu timbul karena satu hadis. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadisnya, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala snain wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kata Nabi, umatku Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Siapakah yang masuk surga ini? Kata Nabi, ma alaihi ana wa ashabi, yaitu yang berpegang teguh kepada diriku, sunnahku dan sunnah para sahabatku ya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang yang berpegang pada hadis ini. Padahal pertama status hadis ini hadis doif. Ini hadis doif.
Karena apa? Karena muttori, isinya, esensinya, makannya, redaksinya itu banyak yang kontradiksi. Satu redaksi mengatakan seperti itu, redaksi lain mengatakan bahwasanya kulluha fil jannah illa wahida. Yang 73 golongan semuanya masuk surga kecuali satu masuk neraka. Nah, ini kan muttori, kontradiksi Pak ya. Dari segi matanya, dari segi sanadnya doif, dari segi matanya kontradiksi ya. Cuman sayangnya banyak orang yang menggunakan hadis ini ya, padahal hadis doif. Kalau hadis doif itu tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk tambahan amal saja. Untuk akidah dan untuk halal haram itu tidak boleh digunakan. Pertama. Yang kedua, karena berpegang kepada hadis itulah, jadi masing-masing kelompok merasa benar. Ya, saya lihat dan saya ketika S2 itu kan materi saya tentang teologi ya, tentang aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lihat di buku-buku Mu'tazilah ternyata mereka pun punya sanad, Pak. Ya, sanad mereka bersambung kepada Muhammad Ibnul Hanafiyah. Ini anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari selain Fatimah. Ada sanadnya kepada Rasulullah. Saya cek setiap golongan ternyata apa? Punya sanad juga. Dan setiap golongan mengaku golongannya yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu kitab yang menurut saya bagus sekali, namanya Sahih Syarah Aqidah Thahawiyah, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan As-Segaf. Itu ulama dari Yordania. Maka beliau mengatakan seperti ini, ya, jangan pernah berpegang kepada hadis ini hadisnya doif. Dan kalau kita lihat dari sisi sejarah, ini hadis tentang kepentingan politik, Pak. Jadi di zaman sahabat itu kan banyak kelompok ya. Nah, untuk menjustifikasi, membenarkan kelompoknya, maka lahirlah hadis ini agar bisa menyalahkan kelompok-kelompok yang lainnya. Ini sebab perpecahan ummah. Ada tuh salah satu ustadz di Indonesia juga ya, Ustadz Salafi namanya, Ustadz Abdul Hakim Abdan kalau tidak salah. Ya, atau siapa yang ngarang firqah di Indonesia ini? Iya, betul, memang Asy'ari sesat, Maturidiyah sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat, bahkan versi juga sesat. Itu yang selamat ya golongan dia doang. Kayaknya udah reservasi surga, udah booking, COD lagi surganya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh berpegang kepada hadis-hadis ini yang menjadi sumber perpecahan. Yang betul yang tadi disebutkan oleh Bapak yang tadi ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian siapa mukmin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya sudah, beriman pada Allah, salat, Qur'annya Al-Qur'anul Karim, kiblatnya Ka'bah. Ya sudah, berarti dia bersaudara. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi nanti buat jadi PR buat saya. Insyaallah pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, silakan. Ini masalah kelompok syahid tadi. Orang meninggal syahid, status syahid. Nah, ini saya agak mengkritik yang dikatakan syahid itu ketika berperang di jalan Allah itu syahid. Tapi kenapa orang kena diare, gempa bumi? Padahal ketika orang gempa bumi itu kan daerahnya mungkin nggak ada apa namanya, bisa aja orang ambil sebagainya, termasuk orang yang melahirkan, orang yang kena diare. Ini diare kan bisa saja orang habis mabok minum ini kan bisa saja meninggal. Ini masa termasuk orang golongan syahid? Itu aja udah, tolong dijelasin supaya jangan sampai nanti pemikiran saya gitu.
ya. Jadi yang dianggap mati syahid dari hadis-hadis yang tadi kata para ulama dengan syarat dia meninggalnya, wafatnya tidak dalam keadaan maksiat atau bukan karena sebab maksiat ya. Orang kalau lagi dugem kemudian gempa bumi tertimpa reruntuhan, syahid ya? Ya nggak syahid. Lagi dugem ya. Iya, jadi keadaannya sedang maksiat. Atau misalkan diare habis mabuk. Habis mabuk diare ya, nah itu tidak termasuk syahid ya. Jadi yang termasuk syahid itu orang yang mengalami hal-hal tadi, pertama dalam keadaan taat pada Allah atau dalam keadaan biasa-biasa saja, lagi tidur, lagi makan, kan intinya tidak sedang bermaksiat kepada Allah ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya cerita dulu, ada di dalam Syiar A'lamin Nubala ada tukang mabok. Jadi ketika dia meninggal dunia tidak ada satupun warga yang mau mensolatkannya. Jadi sampai-sampai di rumah itu betul-betul sepi Pak, sepi sekali. Tidak ada yang memandikan, mengkafani, mensolatkan kecuali beberapa keluarganya aja. Sampai-sampai istrinya itu sedih, ya Allah ini bagaimana, warga nggak ada yang demen, nggak ada yang suka sama suami saya, tapi wajar sih tukang mabok. Nah tapi ketika akan mensolatkan tiba-tiba ada orang soleh, yang mana orang soleh ini jarang keluar rumah. Kalau dia keluar rumah berarti ada sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba seorang soleh datang ke rumahnya untuk mensolatkan jenazah tersebut. Orang kampung kaget dong. Orang soleh mau ngapain ke sini? Saya mau mensolatkan jenazah. Loh itu kan tukang mabok. Kata orang soleh apa? Saya mendapatkan isyarat dari Allah untuk mensolatkan jenazah ini karena jenazah ini ahli surga. Loh, kok tukang mabuk ahli surga? Udah sholatin dulu aja, gak usah tanya-tanya. Akhirnya warga ikut sholatin. Setelah ikut mensolatkan, seorang soleh juga kan penasaran ya, kenapa ya bisa tergolong ahli surga. Akhirnya ditanya pada istrinya, wah istri almarhum, apa amalan yang disembunyikan oleh si almarhum? Istri sampai bingung juga, apa ya? Dia mah mabok doang sih kerjaan. Apa istrinya juga nggak ngeh waktu itu. Setelah dipikir ternyata si tukang mabuk ini Pak punya amal soleh yang istiqomah dia lakukan dan tidak ada siapapun yang tahu kecuali dia, istrinya dan Allah. Apa? Setiap hari Jumat menyantuni anak yatim. Jadi anak yatim itu bukan dipanggil ke rumahnya. Mungkin kalau dipanggil ke rumahnya ada dikit juga, oh biar terpuji sama orang nih. Tiap Jumat santunan, dia samperin satu-satu ke rumah anak yatim. Perlu apa? Makan, ini buat keperluan 1 bulan, buat ini itu diperhatiin semua. Anak yatim semua diperhatiin Pak, dan itu gak ada yang tahu. Dia selalu seperti itu, ya. Kata orang soleh, itulah amalan yang disembunyikan dan Allah ridho kepada orang tersebut. Ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat orang yang ahli maksiat, ya maksiatnya perlu kita tentang Pak. Perlu kita tentang maksiatnya. Cuman dalam bab husnuzon kita harus bisa sedikitnya sedikitnya harus bisa punya pikiran baik. Mudah-mudahan husnul khotimah, barangkali punya amalan yang disembunyikan yang Allah ridho. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Nah kadang ada ahli maksiat wafatnya mati syahid juga Pak. Kenapa? Barangkali ya dia punya amalan yang disembunyikan sehingga Allah ridho. Sebelum ridho dibuat taubat. Ini biasanya Pak kalau Allah ridho sama ahli maksiat sebelum wafat dibuat taubat dulu Pak. Dibuat taubat ya, malam kadang pengen bangun malam tahajud minta maaf sama semua orang, besokannya meninggal. Biasanya ahli maksiat yang diridhoi oleh Allah karena mungkin punya amalan yang disembunyikan seperti itu nasibnya.
ya, di akhir hayat mendapatkan taufik hidayah, taubat, mati husnul khotimah. Allah. Tambah boleh Ustaz? Ya, silakan. Pertanyaannya apa itu Ustaz? Sebetulnya alam kubur itu ada di mana? Alam apa? Alam kubur. Oh, alam kubur. Karena orang yang mati itu nggak semua dikandung di tanah. Ada yang di laut, ya. Ada yang dimakan binatang buas. Nah, ini jadi pertanyaan, kapan dia mendapat pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir? Kalau kita tidak di tanah, ada di mana sebenarnya yang menanya itu malaikat? Yang kedua, nyawa itu nanti di padang mahsyar itu jasad dan nyawanya. Kalau logika ya Ustaz ya. Dan Ustaz bilang boleh logika. Jadi logika itu jasad yang ada di bumi dengan yang nanti beda. Atau 100 tahun misalnya itu nggak makan nggak minum, gitu loh. Jadi seperti apa itu jasad? Itu aja dulu. Iya. Pertama tadi tentang apa? Alam kubur. Alam kubur ya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid, dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jauharatut Tauhidnya dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Juga disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi dalam At-Tadhkirah, bahkan oleh ulamanya Salafi disebutkan juga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Jadi alam barzakh dengan alam kubur ya Pak ya, itu sama ya. Cuman bahasanya saja yang berbeda. Jadi alam barzakh di alam kubur di alam barzakh. Adapun lubang yang kita buat itu bukan alam kubur, itu kuburan. Nah, jadi ada alam kubur, ada kuburan. Nah, semua orang yang meninggal dunia, ruhnya itu ditempatkan di alam kubur, baik yang jasadnya di kuburan ataupun yang jasadnya tenggelam, kena bom, terbakar dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ditempatkan di alam kubur atau alam barzakh. Nah, kenapa disebut dengan alam kubur? Karena berkaitan dengan kuburan. Kenapa disebut alam barzakh? Karena barzakh itu artinya pemisah, Pak. Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di tengah-tengah ada namanya alam barzakh, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi barzakh itu artinya pemisah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi mau wafatnya di mana, keadaan seperti apa, pasti dikumpulkannya di alam barzakh. Ini ada sebuah penelitian, Pak. Ada penelitian alam barzakh itu benar nggak sih? Ada di barat. Ini benar, meneliti orang yang mati suri, ya. Jadi setiap orang yang mati suri itu dia wawancara, Pak. Ya. Nah, dari 100 orang, 80% itu mengatakan seperti ini. Ketika ruh kami dicabut, kami melihat orang-orang yang bertaziah pada kami, kemudian menggotong jenazah kami, mengubur kami lihat itu. Dan ternyata Pak, itu semua ada hadisnya semua, sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika seseorang meninggal dunia, ruhnya itu melihat siapa yang mensolatkan, siapa yang taziah, siapa yang ngantar ke kuburan, itu sesuai dengan hadis. Kemudian setelah dikubur, kami itu melewati berbagai macam lorong. Nah, kalau seandainya sudah waktunya mati, maka silahkan masuk, ada malaikat penjaganya. Tapi orang-orang yang mati suri ini diusir lagi, kalian ini belum waktunya mati, balik lagi, disuruh balik lagi, akhirnya hidup lagi. Itu namanya mati suri. Dan itu dibukukan oleh si peneliti ini. Saya lupa nama penelitinya. Nama ini bahasa Inggris. Judul bukunya Life After Death. Hidup setelah mati, artinya hidup lagi habis mati suri. Nah, itu memang sesuai dengan apa? Penelitian. Itu namanya alam barzakh, alam pemisah ya, seperti lorong-lorong katanya kalau dia bilang, untuk memasuki alam ya pemisah lah ya antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian yang kedua tadi nanti jasad ya, itu disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi ya. Dan nanti Pak, ketika kita dihidupkan lagi di padang mahsyar, caranya itu seperti ini. Kita kan punya tulang ekor tuh, ya, dari punggung ada tulang ekor,
nanti tulang ekor kita ini akan setelah kiamat Allah mengirimkan hujan ke bumi. Jadi bumi itu banjir, Pak. Nah, hujannya ini kata Imam Qurtubi menurut riwayat itu seperti air mani yang akan kembali membuahi tulang ekor ini. Akhirnya tulang ekor ini tumbuh lagi dengan jasad yang baru, bukan jasad yang kita sekarang, Pak. Dengan jasad yang baru akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu para ulama mengatakan lamanya di padang mahsyar itu tergantung amal soleh. Ini ada riwayatnya. Ada yang merasakan di padang mahsyar itu selama 70.000 tahun. Ada yang mengatakan seperti sholat 2 rakaat, cuma 3 menit doang di padang mahsyar selesai. Ada yang nggak merasakan sama sekali, ya. Waktunya sesuai dengan amal soleh, tempat-tempatnya pun sesuai dengan amal soleh. Di padang mahsyar ada yang kepanasan matahari, ada yang dilindungi oleh awan-awan yang sangat rindang. Coba pertanyaannya, makannya bagaimana ini ya? Jasa, ya kan berbentuk jasa, butuh makan. Kalau butuh makan berarti butuh buang air kecil, buang air besar. Itu gimana? Ada toilet nggak di padang mahsyar? Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Karena itu sudah bukan urusan dunia lagi, jadi memang udah gak usah dipikirin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.